Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Idra Wiruni Putra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi dengan judul Moderated Regression Analysis atau MRA menggunakan stata. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu MRA. Di sini Moderated Regression Analysis merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. Nah, untuk bentuk persamaannya itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3z ditambah beta 4x1 dikali z ditambah beta 5x2 dikali z ditambah Y. Di mana di sini Y merupakan variabel dependen, X1 dan X2 merupakan variabel independen, sedangkan Z merupakan variabel moderasinya. Lalu X1 dikali Z dan X2 dikali Z merupakan variabel interaksi. Untuk kerangka konseptualnya dapat kita lihat di mana di sini X1 dan X2 mempengaruhi Y, lalu ada Z yang berinteraksi atau berpengaruh terhadap X1 dan X2. Sebagai contoh, sini ada sebuah penelitian dengan judul Analisis Keterbukaan Ekonomi dan Industrialisasi terhadap Kualitas Lingkungan di Pulau Sumatera dengan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasi. Nah, bentuk persamaannya sama seperti tadi, namun di sini Y merupakan kualitas lingkungan, X1 merupakan keterbukaan ekonomi, X2 merupakan industrialisasi, Z merupakan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasinya, lalu X1 dikali Z dan X2 dikali Z merupakan variabel interaksi. Akan error adalah E adalah standar error. Untuk bentuk kerangka konseptual penelitiannya di sini ada keterbukaan ekonomi dan industrialisasi mempengaruhi kualitas lingkungan dengan pembangunan ekonomi yang berinteraksi atau berpengaruh terhadap keterbukaan ekonomi dan industrialisasi tersebut. Nah, untuk melakukan langkah-langkah estimasi MR ini, untuk menguji keberadaan Z atau pembangunan ekonomi dalam memoderasi X1 terhadap Y, atau di sini X1 merupakan keterbukaan ekonomi terhadap kualitas lingkungan, maka langkahnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama kita estimasi X1 dan Z terhadap Y. Yang kedua kita estimasi X1 Z dan X1 Z terhadap Y. Begitupun dengan untuk menguji keberadaan Z atau pembangunan ekonomi dalam memoderasi X2 terhadap Y, yaitu industrialisasi terhadap kualitas lingkungan. Maka langkahnya juga terdiri dari dua, yaitu yang pertama estimasi X2 dan Z terhadap Y, yang kedua estimasi X2 Z dan X2 dikali Z terhadap Y. Maka nanti kesimpulan klasifikasi variabel moderasinya dapat dilihat apabila pada persamaan pertama dan persamaan kedua, pada tahap pertama dan tahap kedua, hasilnya sama-sama signifikan, maka variabel moderasinya dinamakan dengan kuasi moderasi. Namun apabila pada tahap pertama tidak signifikan, namun pada tahap kedua signifikan, itu dinamakan dengan pure moderasi. Nah, apabila pada tahap pertama signifikan, sedangkan pada tahap kedua tidak signifikan, maka itu dinamakan dengan prediktor moderasi. Nah, terakhir apabila pada kedua tahap persamaan sama-sama tidak signifikan, maka itu dinamakan dengan homologisir moderasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata cara pengolahan datanya menggunakan stata. Pertama kita masuk ke aplikasi stata. Lalu kita masukkan data yang akan kita olah. Sini kita dengan cara kita klik data editor. Nah, kita masukkan data yang telah kita persiapkan. Sini ada data kualitas lingkungan, keterbukaan ekonomi, industrialisasi, pembangunan ekonomi, interaksi 1 dan interaksi 2 di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Lalu kita copy pastekan data ini. Nah, kita pastikan di sini.
Nah, selanjutnya kita melakukan estimasi terhadap X1 yang dimana tadi sudah dijelaskan terdiri dari dua tahap. Pada komen ini kita tulis regres Y, X1, dan Z. Maka inilah tampilan hasil regresinya. Lalu pada tahap kedua juga kita tulis regres spasi Y, spasi X1, spasi Z, dan selanjutnya kita masukkan X1Z. Nah, inilah tampilan hasil regresinya. Dari hasil regresi ini dapat kita lihat signifikan atau tidak signifikannya melalui nilai probability. Pada tahap pertama, nilai probability Z yaitu sebesar 0,865 yang ya di sini adalah besar dari 0,05. Itu berarti bahwa Z tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya pada tahap kedua atau pada estimasi kedua, nilai probability-nya pun tetap besar dari 0,05 itu sebesar 0,113. Artinya X1Z juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, apabila kedua tahap persamaan sama-sama tidak signifikan, maka itu dinamakan dengan homologisir moderasi. Selanjutnya untuk nilai koefisien Z ataupun X1Z bernilai negatif itu artinya bahwa variabel moderasi atau pembangunan ekonomi berpengaruh negatif terhadap X1 dalam mempengaruhi Y. Namun pengaruhnya tidak signifikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke estimasi variabel Z terhadap X2. Di mana di sini kita tulis regres Y, X2, dan Z. Nah, kita klik enter. Nilai persamaan pertama, tahap pertama. Lalu pada tahap kedua kita tulis regres spasi Y, X2, Z, dan X2Z. Kita klik enter. Nah, inilah hasil regresi untuk variabel X2. Pada tahap pertama, nilai probability-nya 0,08, artinya tetap besar dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Sementara pada estimasi kedua, tahap kedua nilai probability-nya sebesar 0,002. Ini kecil dari 0,05, artinya berpengaruh signifikan. Nah, apabila pada persamaan pertama hasilnya tidak signifikan, namun pada persamaan dua hasilnya signifikan, maka itu dinamakan dengan pure moderasi. Nah, nilai koefisien Z di sini bernilai positif, namun pengaruhnya tidak signifikan. Sementara pada regresi kedua, nilai koefisien X2Z-nya bernilai negatif. Ini artinya bahwa variabel moderasi, yaitu pembangunan ekonomi, berpengaruh negatif atau mengurangi pengaruh variabel X2 terhadap Y, mengurangi pengaruh X2-nya itu industrialisasi terhadap kualitas lingkungan. Nah, mungkin pada video kali ini estimasinya latihan mengolah data MRE menggunakan Stata cukup sampai di sini. Selanjutnya kita simpan data yang sudah kita olah ini dengan cara kita klik file,
lalu kita klik Save As. Lalu kita taruh di mana kita ingin menyimpannya. Di statistik, kasih judul tugas MRA1, lalu kita save. Nah, pada video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.